Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Kisah Horor ya. Kali ini saya akan bercerita Lingsir Wengi Tembang 2 Makam Keramat episode 3 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Ngartasi ialah seorang perempuan yang cantik yang dinikahi Ki Bamantara. Umur mereka selisih 15 tahun, tapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi Ngartasi untuk mencintai Bamantara. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Ngartasi sangat menantikan kehadiran seorang anak di keluarganya. Semua cara sudah ia lakukan agar ia bisa hamil, dari mulai sajenan sampai memakan rempah-rempah yang dipercaya sebagai obat penyubur kandungan. Tapi semuanya sia-sia, tidak ada yang berhasil. Tentang Ki Bamantara, ia sudah menikah berkali-kali dengan perempuan dan semua berujung perceraian karena tidak satupun yang bisa memberikan keturunan. Ki Bamantara yakin kalau ia itu tidak mandul, sebab di antara semua wanita yang ia nikahi ada satu orang yang berhasil hamil namun keguguran. Dan setelahnya wanita itu tidak pernah hamil lagi. Ngartasi ini wanita yang paling lama dipertahankan oleh Ki Bamantara, sebab ia sangat mencintainya dan berharap wanita itu bisa memberinya keturunan. Di dalam rumah, Ngartasi duduk dengan cemas, bukan karena ia tidak kunjung hamil, tapi ia kepikiran ancaman sinden yang diculik Nyi Roro Kidul beberapa hari lalu. Sinden itu mengancam akan membinasakan suaminya. Ia heran, salah apa sebenarnya Ki Bamantara sehingga Nyi Roro Kidul bisa murka padanya. Ki Bamantara muncul dari arah kamar. Ia menghampiri istrinya dan duduk bersebelahan. Wajah Ki Bamantara terlihat tenang, seperti tidak ada ketakutan sedikit pun dalam dirinya. Ia menyeruput segelas teh dan melempar pandangannya ke jendela. "Kau jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Ki Bamantara tahu kecemasan istrinya itu. "Aku takut, Ki." "Sudah, tenang saja. Aku ini dukun paling sakti di Balan Gadang. Aku pasti lawan siapapun yang berani mengusik kehidupan kita." Ngartasi tersenyum tipis sambil menatap wajah suaminya. Malam merangkak naik, Ngartasi tidak bisa tidur. Ia gelisah di atas ranjangnya, sementara Ki Bamantara sudah mendengur pulas. Ia masih terbayang ancaman sinden itu. Di saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja terdengar suara Langki di ruang tamu. Ia penasaran dan bangkit dari tidurnya, perlahan berjalan menghampiri pintu itu. Ia buka sedikit pintu kamarnya, lalu mengintip dengan hati-hati. Di sana, tepatnya di kursi rotan, terlihat seorang wanita berpakaian kebaya warna hijau dengan rambut dikonde, sedang duduk sambil tersenyum ke arahnya. Ngartasi pun terkejut dan terburu-buru menghampiri suaminya. "Ki, bangun Ki, ada wanita di ruang tamu kita." "Hah?" Dengan mata terpicing, Ki Bamantara keluar dari kamarnya. Benar saja, wanita berkebaya hijau itu belum pergi.
Ia masih duduk sambil tersenyum ke arah Ki Bamantara. Ki Bamantara pun segera duduk berhadapan dengan wanita berkebaya itu. Wajahnya asing bagi Ki Bamantara. Dia bukan sinden yang dibawa kabur Nyi Roro Kidul. Setelah berbicara sebentar, Ki Bamantara kembali ke kamar. Ia tidak mengusir wanita itu. "Aku harus ke makam keramat," katanya pada Ngartasih. Sebenarnya tidak semua orang di desa Balan Gandang patuh pada Ki Bamantara. Ada seorang lelaki berumur 36 tahun yang menyimpan dendam sangat pada Ki Bamantara. Ia adalah Teja. Ya, lelaki itu sangat dendam pada Ki Bamantara lantaran istrinya mati kena teluh. Masalahnya sepele, hanya karena tidak hadir dalam pertunjukan tari sinden. Besoknya istri Teja muntah beling dan mati dalam keadaan mata melotot. Semenjak kematian istrinya, Teja merobohkan rumah panggungnya dan membuat gubuk kecil di ujung desa Balan Gandang dengan dekat hutan. Di gubuknya itulah diam-diam ia mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam. Tapi rupanya ilmu-ilmu yang ia pelajari rupanya tidak mempan pada Ki Bamantara. Lelaki itu terlalu sakti. Walau mendendam, Teja tetap menghadiri pertunjukan tari sinden setiap minggunya. Ia harus bertahan hidup agar bisa membunuh Ki Bamantara. Tengah malam Teja belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang bambu. Tidak ada kasur di atas ranjang itu, hanya ada tikar yang terbuat dari daun pandan. Gubuknya hanya satu ruangan berlantikan tanah dengan atap, ijuk dan dinding bilik. Lampu canting digantungkan pada dinding, mengeluarkan asap halus yang menghasilkan aroma minyak tanah. Teja mengusap rambutnya yang hitam berselang putih karena sudah tubuh uban. Setiap malam ia mengoleskan minyak jelantah ke rambutnya. Hal itu dipercaya dapat menyehatkan kulit kepala dan rambut. Sedangkan di luar hujan turun dengan begitu deras. Lolong anjing dari kejauhan terdengar sayup, mungkin mereka kedinginan. Di saat itu pula Teja mendengar langkah seorang melintas rumahnya. Buru-buru ia mengintip dari celah dinding bilik. Ternyata orang yang melintas itu adalah Ki Bamantara. Kedua mata Teja mengintai dengan seksama. Ia melihat Ki Bamantara membawa Petromak masuk ke hutan. Sontak Teja meraih topi berbentuk bundar yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Ia membumbuti Ki Bamantara dengan hati-hati. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan. Ia juga mencoba tidak terlalu jauh dari Ki Bamantara agar tidak kehilangan cahaya Petromax. Teja terus mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan, melewati akar-akar pohon yang besar, semak-semak yang rimbun dan basah, hingga akhirnya Ki Bamantara berhenti di sebuah makam. Batu nisan makam itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah kumal. Di sana Ki Bamantara duduk sila. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Itu kembang 7 warna. Kemudian menaburkan kembang itu di atas tanah kuburan. Teja
terheran-heran kenapa di tengah hutan seperti ini ada kuburan. Ia bersembunyi di balik batu besar sambil mengintip aktivitas Ki Bamantara. Anehnya, saat mata Teja mengedip, tiba-tiba saja Ki Bamantara menghilang. Ia terkejut, menyorotkan pandangannya ke segala arah untuk mencari keberadaan Bamantara. Tapi tetap hilang. Tetap tidak ada, hanya ada Petromax yang terbungkus plastik di samping kuburan itu. Dan saat Teja memalingkan badannya untuk pergi, ia mendapati Ki Bamantara berdiri di hadapannya sambil tersenyum mengerikan. Oke ya, itu tadi cerita dari Lingsir Wengi Tembang 2 Teja. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.